wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Jamaah pengajian ba'dal asar selama bulan Ramadan rahimakumullah, kita lanjutkan membaca kitab himpunan doa Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah di bagian akhir, yaitu rahasia atau tips atau adab agar doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemarin kita sudah baca yang pertama, yaitu berdoa dalam keadaan hati yang tidak lalai, berdoa dengan hati yang hadir dalam doanya. Syekh kemudian mengatakan al-amru tsani, yang kedua, taharri awqatil ijabah, berusaha untuk mengintai dan memantau waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Semua waktu itu mustajab untuk berdoa bagi seorang muslim. Tapi ada waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga doa lebih berpotensi untuk dikabulkan dibandingkan waktu-waktu yang lain. Ya, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, kata Allah SWT. Ya, Allah yang menciptakan apa yang Allah kehendaki, dan Allah juga bebas untuk memilih, mengistimewakan sebagian ciptaannya. Jadi ada waktu-waktu yang lebih berpotensi untuk mustajab dalam berdoa. Rahasia atau adab agar doa kita Allah kabulkan adalah kita berusaha untuk mencari-cari waktu-waktu yang mustajab itu untuk kita pergunakan berdoa. Waqad addada min hal Imam Ibnu Qayyim sittata mawadhi. Kemarin kita sudah baca ada 6 yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. 6 waktu. Ya. Al-awwalu, waktu yang pertama, as-sulusul akhir minal lail, sepertiga terakhir di setiap malam. Ya, sepertiga terakhir di setiap malam. Ayu'tabaru hadzal waqt min ahra awqati ijabati du'a wa a'dhamiha sya'nan. Yang pertama ini, waktu yang pertama ini dinilai oleh para ulama sebagai waktu yang paling besar potensi doa dikabulkan. Ini waktu paling berharga untuk berdoa, sepertiga yang terakhir di setiap malam, atau waktu sahur. Ya, waktu sahur. Berakhirnya kapan? Berakhirnya adzan subuh. Berakhirnya adzan subuh. Ya, berarti kalau seorang itu bangun sebelum subuh
15 menit, 10 menit sebelum subuh itu masih sempat, ya masih ada sisa waktu mustajab, dan yang paling mustajab kata beliau. Lima thabata fi sahihain, berdasarkan hadis yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna azza wa jalla kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqulu man yad'uni fastajiba lahu wa man yas'aluni fa'utiyahu wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, yang ngasih kita rezeki, ya, yang ngasih kita banyak sekali kebaikan, menyelamatkan kita, melindungi kita dari segala keburukan, turun di setiap malamnya ke langit dunia ketika tersisa sepertiga yang terakhir dari setiap malam itu, mendekat ya ke langit dunia. Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi, zat Allah berada di atas seluruh makhluk, berada di atas seluruh langit yang 7. Ketika setiap malam tersisa sepertiga yang akhir, Allah turun mendekat ke langit dunia. Lalu Allah berfirman, man yad'uni fa'astajib lahu. Adakah yang mau berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkan untuknya. Man yas'aluni fa'utiyahu. Adakah orang yang minta memohon kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Wa man yastaghfiruni, adakah yang beristighfar mohon ampunan kepadaku di waktu ini, faghfir lahu, maka aku akan mengampuninya. Allah itu akbar, Allah itu maha lebih besar dari segalanya, a'la. Ya, makanya kita sholat itu Allahu Akbar. Ketika sujud, ya kita baca apa? Subhana Rabbiyal a'la. Allah itu maha lebih tinggi dari segalanya. Ya. Jadi tidak usah ditanyakan, ya, karena Allah itu nggak bisa disamakan dengan makhluk, nggak bisa disamakan dengan kita-kita. Loh, itu sepertiga akhir malamnya mana? Ya. Malamnya Wita dengan WIB aja beda, ya. Di WIB itu sepertiga yang akhir, di Wita itu sudah siang, ya. Itu sepertiga yang mana? Jangan dipertanyakan itu, ya. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak ditanyakan apa yang dia perbuat. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Justru kita yang akan ditanya. Kenapa sih? Dikasih waktu oleh Allah, dikasih tahu itu waktu mustajab untuk berdoa, paling mustajab untuk beristighfar, kalian malah tidak memanfaatkannya. Ya, Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk. Ya. Nah, ini yang pertama, waktu paling mustajab. Ya, waktu paling mustajab untuk berdoa, sepertiga akhir di setiap malam. Ya, waktu sahur berakhir ketika azan subuh. Atsani, waktu yang kedua indal azan, ai ba'dal azani mubasyaratan. Ya, selesai azan mubasyarah, langsung. Ya, langsung selesai azan itu waktu mustajab. Ya, fa inna hadza waqtun 'azimun fi taharrid du'a. Ini waktu yang sangat, ya, berharga untuk kita berdoa. Lima rawahu Abdullah bin Amr
radhiyallahu taala anhuma berdasarkan hadis dari Abdullah bin Amr, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat yang nanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ya, innal muadzinin yafdulunana." Ya, ay sabaquna bil fadl. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang azan itu, orang-orang yang tugasnya azan itu, mereka mengalahkan kami dalam meraih pahala. Ya kan? Kalau ada amalan yang nggak bisa bareng-bareng, dikejar bareng-bareng pahalanya, keutamaannya kan ada. Ya. Salah satunya apa? Azan. Ya, kan nggak bisa kalau azan setiap orang pengen azan, kan nggak bisa terus dapat keutamaan azan. Ya, satu orang aja yang azan. Ya, berarti yang dapat keutamaan pahala azan yang sangat besar itu, ya, itu hanya satu orang muadzin itu saja. Nah, ini ada sahabat yang protes kalau bahasa kita, ya, wah enak meniku, ya, ditunjuk jadi muadzin oleh Nabi SAW atau oleh imam, lalu yang dapat keutamaan pahala azan cuma dia, ya, yang dapat cuma dia keutamaan azan, yang lain gak dapat. Ya, ini sahabat ini nanya, ya. Faqala Nabi SAW, maka Nabi menjelaskan kepada sahabat tadi, kun kama yaqulun fa idzan tahait fasal tuqtah. Ya, ikuti, tirukan, ya, ikuti dan tirukan, ya, bacaan adzannya mereka itu. Jika sudah selesai fasal, maka berdoalah, tuqto, niscaya kamu akan dikabulkan doamu. Ya, jadi kalau pengen dapat pahala seperti pahalanya orang adzan, ditirukan orang azan itu, ya, ditirukan, ya. Nanti kalau begitu selesai azan langsung apa? Langsung doa, langsung minta apa saja, ya. Nabi katakan tuqtoh, ya, langsung ini fasal tuqtoh, ya. Lalu berdoalah, ya, kamu langsung akan dikabulkan, gitu, ya. Kamu akan dikabulkan doamu. Ats-tsalitsu, yang ketiga, bainal adzani wal iqamah. Waktu yang mustajab untuk berdoa itu antara adzan dan iqamat. Ya. Antara adzan dan iqamat itu boleh orang mau sholat 2 rakaat, boleh. Orang mau berdoa, boleh. Orang mau baca Al-Quran boleh, orang mau ngobrol juga boleh, ya, orang mau bersiap-siap pergi sholat ke masjid boleh, ya. Tapi ketahuilah itu adalah waktu mustajab untuk berdoa antara adzan dengan iqamat, ya. Berangkat ke masjid sambil berdoa boleh. Dengar adzan karena ibu-ibu nggak wajib jamaah, di rumah saja, ya, dengar azan. Antara azan dengan iqamat meskipun di rumah dipakai untuk berdoa, ya. Jadi tidak terikat, ya, di masjid saja. Oh, itu waktu antara azan dan iqamat itu waktu mustajab kalau di masjid, enggak, ya, di mana saja. Qad warada fi fadli du'a bainal adzan wal iqamah mutlaqan iddat nusus. Ya, ada banyak sabda Nabi SAW yang menyebutkan keutamaan berdoa antara adzan dan iqamat. Ya, mutlaqan, mau di mana saja. Ya. Mau waktu setelah adzan menjelang iqamat, ya. Minha qaulu Nabi SAW, di antaranya sabda beliau SAW, ad-du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Doa itu tidak akan ditolak bainal adzani wal iqamah, antara adzan dan
iqamat. Doa tidak akan ditolak antara adzan dan iqamat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga bersabda, idza nudiya bis salat futihat abwabus sama wastujibad du'a. Apabila adzan selesai dikumandangkan, maka pintu-pintu langit dibuka dan doa akan dikabulkan. Ya. Ini doa, ya, berdoa. Ya. Sibuk kalau doanya dalam hati saja gimana? Belum dianggap. Ya. Kalau baru di dalam hati itu belum dianggap doa. Berdoa itu ya dengan lisannya dilafatkan, ya. Kemarin dikomat kamitkan bacaan doanya, ya. Nyatu antara hati merenungi, mentadaburi doanya dan lisan melafatkan doanya. Arabi, waktu yang keempat, adbarus salawatil maktubah. Ya, ai qabla salam. Ya, kemarin saya sebutkan ada dua penafsiran di kalangan para ulama yang namanya adbarus salawat. Ya, adbar itu ya ujung, ya ujung paling belakang sholat. Itu ulama menafsirkan dua, ya. Satu sebelum salam, setelah tahiyat, ya, jadi setelah tahiyat akhir sebelum salam, ya. Yang kedua sesudah selesai sholat, ya, itu waktu mustajab. Fa inna hadzal waqt fadhil, ini waktu yang istimewa. Hariyun bi an yujab du'a da'i fihi, sangat berpotensi untuk dikabulkan doanya orang yang berdoa di waktu-waktu ini. Kama jaa fi hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu fi ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam litasyahhud, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bacaan tahiyat akhir kepada beliau. Qala fi akhirih, ya, setelah selesai mengajarkan bacaan tahiyat akhir, Nabi bersabda, "Tsumma yatakhayyar minad du'ai a'jabahu ilaihi fayad'u." Ya. Lafadznya ada yang lafadz fi'il amr, ada yang lafadz fi'il mudhari. "Tsumma yatakhayyaru minad du'a," ya, a'jabahu ilaihi fayad'u, ya, fi'il mudhari, ya, dimasuki lam, ya, tsummal yatakhayyar. Kemudian hendaknya dia memilih doa a'jabahu, yang dia sukai, ya, fayad'u, ya, dia pakai untuk berdoa. Jadi setelah tahiyat akhir sebelum salam, kalau masih ada waktu, ya, menunggu salamnya imam misalkan, maka silahkan dia pilih doa yang dia sukai, dia baca sebagai doa. Ya, ini ya waktu yang keempat, ya, di penghujung sholat atau setelah salam. Al-khamisu, waktu yang kelima, inda su'udil imam yaumal jumu'ati alal mimbari hatta taqdiyas sholata, hatta tuqdas sholatu. Harokatnya kalau salah-salah. Ketika khatib naik ke mimbar di hari Jumat untuk berkhutbah, hatta tuqdas sholatu, sampai selesai sholat Jumat. Ini waktu yang kelima, waktu yang mustajab, ya. Ketika khatib naik mimbar, ya, mengucapkan salam, naik mimbar pada hari Jumat untuk berkhutbah sampai selesai sholat Jumat.
Dzalika lima sahha 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, hal itu berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, inna fil jumu'ati la sa'atan, ya, dalam hari Jumat itu ada satu waktu, la yuwafiquha muslimun qa'imun yusolli, ya, tidaklah seorang muslim bertepatan dengan waktu tersebut dia mengerjakan doa, qa'imun yusolli yani yad'u, dia mengerjakan doa, memanjatkan doa di waktu tersebut, yas'alullaha khairan, minta kepada Allah kebaikan, rizki, kesehatan, keselamatan dan sebagainya, ya, kebaikan dunia akhirat, illa a'tahu iya, melainkan Allah pasti mengabulkan doanya tersebut kepadanya, ya. Wa qala biyadihi, Nabi memberi isyarat dengan tangannya, yuqalliluha, waktu itu sangat singkat, yani waktu di hari Jumat yang tidak ada seorang pun muslim berdoa di waktu tersebut minta kebaikan dunia akhirat bertepatan dengan waktu tersebut yang singkat itu tadi, melainkan pasti Allah mengabulkan untuknya, ya. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan itu adalah ketika waktu yang singkat itu, ketika khatib naik mimbar Jumat memulai khutbahnya, ya, sampai selesai sholat Jumat, ya, ini waktu-waktu yang mustajab, ya. Berarti bisa dua, ya, kalau misalkan dia berdoa sebelum salam dalam sholat Jumat, ya, sekaligus waktu ini, ya, dua waktu sekaligus. Waqad dhahaba jama'atun minal ulama bi anna hadhihi sa'ah min su'udil imam lil mimbar ila an yantiha min salatil jumu'ah, wa dzalika lima akhrajahu Imam Muslimun fi sahih an Abi Musa al-Asy'ari hiya ma baina an yajlisal imamu ila an tuqdas shalah. Sebagian ulama menyebutkan bahwa waktunya berdasarkan apa yang di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Musa al-Asy'ari, waktu yang singkat di hari Jumat yang mustajab untuk berdoa itu ma baina an yajlisal imam ila an tuqdas shalah, antara imam itu naik ke mimbar mengucapkan salam kemudian duduk mendengarkan azan sampai sholat Jumat selesai. As-sadis yang keenam, waktu yang terakhir yang disebutkan di sini, akhiru sa'atin ba'dal asri min dzalikal yaum, ya, akhiru sa'atin ba'dal asri min dzalikal yaum, ya, penghujung hari Jumat sesudah asar, ya, penghujung hari Jumat sesudah asar, ya. Kalau kemarin di kalimatnya Ibnu Qayyim tidak ada keterangan hari Jumat, ya, hanya disebutkan, ya, akhir sa'atin ba'dal asar, penghujung hari, ya, ba'dal asar. Di sini dikasih keterangan penghujung hari ba'da asar, ya, penghujung hari. Hari apa? Hari Jumat. Aisal akhirah ba'dal asar ila an taghrubasy syams min yaumil jum'ah, ya, di penghujung hari ba'da asar sampai terbenamnya matahari di hari Jumat. Qad shahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala, telah sahih Nabi SAW bersabda, yaumul jum'ah thinta asyaratan sa'ah, hari Jumat itu 12 jam. Padahal waktu itu belum ada jam, ya. Ya, jamnya jam matahari, ya, jam matahari, ya. Jadi mereka menyebutnya jam 1 pagi, jam 2 pagi. Jam 1 pagi berarti jam berapa? Nah, jam 6. Jam 2 pagi jam 7, ya. Jam 1 sore, jam 1 siang, ya. Hari Jumat itu 12 jam,
La yujadu muslimun yas'alullah syai'an illa atahullah azza wajalla. Tidak ada seorang pun muslim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu itu melainkan Allah pasti kabulkan. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr. Maka kejarlah ya waktu mustajab untuk berdoa di hari Jumat itu di akhir saat, ya, di penghujung hari ba'dal asri, setelah asar di hari Jumat, ya. Wa qala Ibnu Qayyim wa indi anna sa'atas salah sa'atun turja fihal ijabah aidan, ya. Kata Ibnu Qayyim, menurutku juga, ya, waktu ketika sholat Jumat itu juga, waktu ketika sholat Jumat ditunaikan itu juga waktu yang mustajab, ya. Fakilahuma saat ijabah wa in kanat sa'al maksusah ya akhir ba'dal asr. Artinya hari Jumat itu ada dua waktu yang paling mustajab, ketika khotib sedang naik mimbar sampai selesai sholat Jumat dan penghujung hari Jumat, ya, dan penghujung hari Jumat, ya. Ini dua waktu dalam satu hari, dua waktu dalam satu hari, ya. Kalau digandengkan dengan sebelum subuh hari Jumat 3 waktu, ya. Kalau dilakukan ketika sedang sholat setelah tahiyat akhir sebelum salam jadi 4 waktu, ya. Jadi 4 waktu. Kalau digandengkan dengan setelah azan langsung jadi 5 waktu. Kalau digandengkan dengan antara azan dan iqamat hari Jumat, berarti hari Jumat itu 6 waktu semuanya terpenuhi untuk berdoa yang mustajab, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan doa-doa kita. Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya, memasukkan kita dalam barisan orang-orang yang dibebaskan dari ancaman neraka di bulan Ramadan ini, dan Allah menerima semua amalan kita, mengampuni kita semuanya. Allahumma amin. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala Muhammadin wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak kelihatan. Oh, mungkin tadi kehujanan. Asap di sini. Oh, asap di sini tadi.